Kok pada saat berpuasa kita merasakan tubuh sehat-sehat aja ya? Padahal kan di video sebelumnya kita sudah bahas tentang waktu kerja organ tubuh. Mereka sudah memiliki jam kerjanya masing-masing. Lalu kalau berpuasa, apakah fungsi kerja organ kita akan baik-baik saja? Yuk kita bahas. Jadi, luar biasanya tubuh kita bisa secara otomatis dapat mengoptimasi fungsi tubuh ketika berpuasa, sehingga memberikan banyak manfaat untuk tubuh kamu. Kenapa? Karena ketika berpuasa akan terjadi perubahan fisiologi tubuh yang berhubungan dengan fungsi organ dan suhu tubuh manusia. Kemudian dengan berpuasa juga mempengaruhi perubahan di dalam darah dan cairan tubuh. Untuk wilayah Indonesia sendiri, rata-rata umat Islam berpuasa selama 14 jam. Secara fisiologis, tubuh sebenarnya dikatakan benar-benar masuk di dalam fase berpuasa adalah ketika telah melewati 8 jam dari waktu sahur. Karena fungsi usus dalam penyerapan nutrisi secara sempurna memiliki rentan waktu tersebut. Bisa juga dikatakan bahwa pada 8 jam awal setelah sahur, sebenarnya tubuh masih mendapatkan nutrisi dari makanan yang kita makan sebelumnya. Namun selama berpuasa, laju metabolisme berada dalam titik yang rendah. Ini adalah proses alami tubuh dalam rangka menghemat energi ketika dipuasakan dari pasokan makanan. Pencernaan merupakan proses metabolisme yang memakan banyak energi. Makanya ketika berbuka puasa jangan langsung berbuka dengan kalori yang tinggi ya, karena energi untuk mencerna akan terkuras banyak. Sehingga nanti jika kita memasukkan kalori ketika sistem metabolisme sedang rendah, maka sebagian besar makanan tidak bisa dicerna dengan baik. Harus diingat, puasa hanya mengistirahatkan fungsi pencernaan, tetapi organ-organ tetap bekerja untuk detoksifikasi dengan kapasitas penuh. Jadi, jangan disiksa lagi dengan makanan yang kita tahu dapat menimbulkan masalah ya. Jangan juga makan terlalu kenyang, karena metabolisme gula dalam darah akan menjadi tidak stabil. Jadi, baiknya berbukalah dengan makanan yang tidak banyak waktu untuk dicerna dan cepat mengembalikan energi. Nah, gula ataupun karbohidrat memang paling cepat memasok energi. Tapi hati-hati juga ya, karena energi dari gula atau karbohidrat sifatnya adalah sesaat. Nah, berbeda dengan yang menjadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad pernah berkata, apabila berbuka salah satu kamu, maka hendaklah berbuka dengan kurma. Andaikan kamu tidak memperolehnya, maka berbukalah dengan air, maka sesungguhnya air itu suci. Samakah kurma dengan yang manis-manis? Tentu tidak. Makanya jangan salah artikan soal sunnah berbuka dengan yang manis-manis ya. Kurma adalah karbohidrat kompleks, untuk menjadi glikogen perlu diproses sehingga makan waktu. Sebaliknya, kalau makan yang manis-manis, kadar gula darah akan melonjak langsung. Sangat tidak sehat, bukan? Kalau karbohidrat kompleks seperti kurma asli, naiknya perlahan, sehingga insulin yang dihasilkan tidak akan menimbun menjadi lemak berlebih di dalam tubuh. Nah, apa itu glikogen? Glikogen adalah bentuk simpanan glukosa yang dapat menjadi energi cadangan. Sebagian besar glikogen disimpan oleh tubuh di dalam hati dan otot manusia. Untuk mencari sumber glukosa dari cadangan-cadangan yang tersimpan dari dalam tubuh, maka cadangan yang pertama dibakar adalah cadangan glukosa dalam bentuk glikogen yang ada di dalam liver dan otot. Hal ini menjadikan kita yang berpuasa masih mendapatkan pasokan energi meski nutrisi di dalam usus sudah sempurna diserap. Selain itu, ketika berpuasa, liver juga akan lebih aktif dan leluasa melakukan detoksifikasi dari dalam tubuh. Ini merupakan proses dasar puasa. Racun yang berlebihan, efek polusi, dan obat-obatan yang menyebabkan fungsi normal tubuh menjadi kacau, timbunan ampas metabolisme ini dapat dikeluarkan lebih cepat karena fungsi dan aktivitas organ-organ pembuangan akan meningkat. Kondisi inilah yang menjadikan puasa Ramadan diyakini memiliki banyak manfaat. Sekaligus banyak penelitian yang menyebutkan bahwa seseorang akan semakin sehat setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Beberapa penelitian memaparkan bahwa setelah beberapa hari berpuasa ada hormon yang meningkat, yaitu endorfin.
Hormon ini dikenal sebagai hormon kebahagiaan yang dapat memperbaiki kewaspadaan, daya kognitif, dan kesehatan mental. Maka betul banget kalau berpuasa bisa menyehatkan baik secara fisik maupun mental. Terlebih di bulan Ramadan ada suasana keimanan yang sangat mendukung, sehingga memberikan dampak yang menenangkan bagi jiwa orang-orang yang beriman. Itu dia tadi beberapa manfaat berpuasa Ramadan yang menjadikan tubuh kita semakin sehat. Kesehatan dalam berpuasa adalah bonus besar ketika kita menahan haus dan lapar. Nah, tubuh sehat yang sudah kita dapatkan ini harus dipertahankan ya, walaupun puasa Ramadan akan segera usai. Dengan tetap membiasakan pola makan yang sehat, membatasi keinginan berlebih, dan berhentilah makan sebelum kenyang.